Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast On TV. Selama 30 menit ke depan bareng saya Kanida Iqbal Hanafi yang akan menemani aktivitas Anda. Dan hari ini pemirsa, cuaca cukup cerah ya, seperti wanita cantik yang ada di samping saya. Ya, hari ini saya ditemani dengan seorang narasumber yang luar biasa sekali, seorang pekerja keras ya, wanita dengan sosok yang pekerja keras dan juga cantik tentunya. Langsung saja hari ini saya bersama dengan Mbak Nina Priyanti. Ini luar biasa sekali ya. Beliau ini pengusung dari usaha UMKM Buket Bunga ya. Ya, Buket Bunga. Dan ini ada di depan saya ini mejanya tampak hiasan yang cantik-cantik. Ada hiasan, ini ada uang dihias, kemudian ada apa ini Mbak namanya Mbak? Ini buket coklat Mas. Buket? Ya. Buket coklat. Lalu ini ada buket bunga artifisial. Kalau yang ini money cake. Money cake? Iya. Trennya money cake namanya. Jadi sebenarnya pengganti kue. Biasanya kan kalau ulang tahun itu kan kuenya dari ini ya. Dari kue biasa yang dihias macam-macam. Nah ini terobosan, isinya uang. Jadi kalau anak-anak terima tuh kalau mau jajan tinggal ngambil aja. Ini luar biasa sekali sih. Dari beliau ini juga salah satu pendiri dari Nina Project 211 ya Pak? Iya. Kalau nggak salah nama usahanya Nina Project 211. Iya benar. Betul. Dan ini gimana awal ceritanya Mbak Nina ini dulu memulai bisnis dari buket bunga? Kalau awalnya itu sebenarnya waktu itu ada kan baru tren nih, buket ini baru tren. Waktu itu kebetulan si kecil ulang tahun nih di bulan Februari. Ya si kecil ulang tahun, kebetulan kan ulang tahunnya di 14 Februari. 14 Februari. Ya jadi pas Valentine tuh. Bikin gitu kan. Isinya apa ya? Waktu itu kan trennya makanan. Iya, jajanan siap saji. Jadi kayak wafer macam-macam kayak gitu. Terus ada request nih dari si kecil, "Mah, aku mau pengen dibikinin buket tapi isinya uang." Waktu itu uang yang baru ya, makan biasanya uang kita terima kalau lebaran ya, anak-anak itu. Nah, sekarang itu enggak trennya. Jadi buket itu isinya bisa macam-macam. Nah, salah satunya requestnya mereka adalah uang. Si kecil nih mintanya uang biar bisa buat jajan gitu kan. Ya sudahlah, bikin. Waktu itu bikin, terus biasa kan mak-mak posting di WA story kan. Terus ada beberapa teman yang lihat, terus ada yang request, "Aku juga mau dong dibuatin." Awalnya begitu. Awalnya berarti dari anak ya, tapi dari si kecil dulu, dari si kecil dulu kok bisa tahu ya mamahnya bisa membuat kerajinan-kerajinan seperti itu? Karena memang saya dari zaman kuliah sudah bikin kerajinan Mas. Jadi di rumah itu selalu kalau pas ada waktu luang itu saya pasti pengen bikin apa nih. Terus sering lihat di YouTube, sering lihat di Pinterest kayak gitu yang aplikasi-aplikasi yang isinya tentang craft. Terus kalau anak-anak SD sekarang itu kan banyak ya yang belajar bikin apa gitu kan, misalnya menghias apa gitu ya. Bener, prakarya kan dari limbah atau apa. Nah itu kan bagi kita orang tua kan harus searching kan, cari ini cara bikinnya gimana sih, sebenarnya materinya tuh seperti apa. Nah dari hal-hal seperti itu akhirnya kan anak-anak pada lihat, oh mama tuh sukanya begini. Terus pada suatu waktu saya memang lagi searching, lagi lihat buket-buket nih kan lucu-lucu gitu kan. Trennya kalau zaman dulu kan buket isinya ini ya, bunga segar ya, bunga segar. Bunga asli ya. Bunga asli. Jadi yang mawar yang baru petik kayak gitu kan. Tapi kalau bunga itu saya berpikiran sayang dalam artian kita belinya sudah mahal tuh Mas, ya nggak sih? Bahannya itu kan sudah mahal ya untuk bunganya asli sendiri. Terus kita rangkai, terus kita cuman pajang sebentar aja sudah selesai. Sudah layu situ. Kecuali kalau untuk wedding ya, kalau wedding kan memang momen yang 1 hari nih. Sedangkan kalau yang sekarang itu kan trennya kalau misalnya wisuda, pengennya itu dikenang tuh, dipajang kan. Barang yang sudah sampai lama gitu ya. Yang sampai lama. Terus kalau yang ulang tahun juga, wah pengennya juga dipajang. Kan biasanya kado ulang tahun kan dipajang di ada satu etalase khusus yang memang dipajang. Ada bahkan tuh customer tuh yang memang dia suka ngasih ke keponakannya, akhirnya uang dalam bentuk buket, karena lebih prestis katanya, lebih disimpan dari kalau bentuknya biasa gitu kan langsung dihabiskan sama anak-anak. Nah kalau bentuk bunga itu
mereka simpen, jadi digantung di kamarnya, dan itu menjadi suatu yang ngasih itu juga nilai lebih ya, jadi bisa kayak dikenang merasa gitu ya, dihargai, bisa dikenang. maksudnya kok makasih banget gitu loh, kadoku disimpan gitu, kadang bahkan itu isinya uang asli gitu loh, nggak cuman 1.000-2.000 isinya, bisa kadang 500.000 itu hanya digantung aja, disimpan karena memang apa ya, jadi pemberian ini ya untuk dikenang memang. Bener. Kalau dikasihnya dalam bentuk amplop kan habis itu. Iya. Digunain buat jajan ya. Lalu dibawa ke mall kan habis buat beli ini tuh selesai gitu kan. Udah beda cerita. Makanya dialihkan dalam bentuk itu. Terus kalau untuk yang artifisial itu biasanya artifisial yang bunga ini, seperti ya. ini, yang artifisial itu bunga palsu. Kalau nama trennya itu bunga palsu. Jadi itu juga ada kelas-kelasnya sih, ada grade-grade-nya. Cuman biasanya kalau artifisial itu diberikan kepada orang yang lebih dihormati. Jadi karena dari apa ya, prestisnya ya, orang tahu kan artifisial itu mahal. Jadi satu tangkai aja sudah berapa gitu kan. Satu tangkai paling murah itu untuk yang bagus itu sekitar 50.000-an. 50.000 iya, paling satu murah. tangkai komplit itu yang bagus ya. Kita bicara yang premium itu aja sudah segitu gitu loh. Makanya diberikannya juga ke orang-orang yang memang punya ini ya, apa namanya, punya jabatan tertentu, ya pasti punya kedudukan tertentu, itu pasti. Kalau misalnya ini Mbak Nina, dari segi potensi di UMKM mungkin di daerah di Indonesia ini ya, khususnya di Kota Semarang ini, dari usaha buket bunga ini kira-kira ada potensi besar nggak di situ itu untuk ke ranah usaha buket? Kalau potensi itu banyak mas, tergantung kita, bahkan mahasiswa pun bisa sih, karena modalnya nggak tinggi. Modalnya nggak tinggi? Kita punya uang 1 juta aja udah cukup loh, udah bisa bikin buket banyak banget itu 1 juta. Nah tinggal kita itu adalah link, ya, relasi ya. Relasi. Jadi kalau semakin banyak relasi yang kita punya ya, orderan pasti semakin banyak, karena kan yang ulang tahun jadi banyak kan. Kalau relasinya kita hanya misalnya teman kampus aja, ya kan yang ulang tahun tiap tahun ya cuman itu aja kan. Tapi kalau relasinya kita dari misalnya kalau mahasiswa nih ya, kalau di kampus terus nanti dia misalnya magang di mana, itu kan relasi lagi. Dia kerja di mana, itu kan relasi lagi, part time. Nah itu bisa lebih maksimal. Banyak relasi, banyak cuan. Ya benar, itu benar banget mas. Kalau sekarang memang itu sih. Link itu memang diperlukan ya Pak Kadeng ya? Oh pasti itu. Kalau dari ini, saya boleh tahu Mbak Nina ini punya anak berapa Pak? Saya ada 3 mas. 3? Benar. 3 anak. Dan apakah mengganggu kesibukan dari merawat anak-anak atau bagaimana? Enggak sih, ngalir aja sih biasanya ya. Karena saya sering yang mengerjakan itu adalah malam. Kalau misalnya ada orderan, saya kerjakan di malam hari. Jadi setelah waktu dengan anak-anak selesai, saya mengerjakan untuk pesanan-pesanan ya, yang biasanya saya ngasih waktu itu pesanan adalah H-3 sebelum diambil. Ya. Tapi kadang ada beberapa teman itu yang justru pesannya kalau misalnya untuk tertentu itu sudah waiting list, jadi sudah nginfo dulu nih. Besok aku Februari pesen 2 ya, aku Desember pesen 3 ya, udah begitu teman-teman gitu ya. tuh. Jadi dari situ nanti awal bulan itu saya sudah nagih nih buat tanggal berapa gitu. Jadi mereka udah masukin gitu. Ya, mereka udah masukin. Oh, buat tanggal ini. Tapi ada juga sih yang kayak kemarin itu waktu hari guru itu mas, wah luar biasa itu apresiasinya. Nggak nyangka itu. Ada sekitar 25 buket. 25 buket? Iya, dalam 1 hari. Jadi ceritanya itu iseng nih ceritanya kan. Jauh-jauh hari itu saya sudah bilang, saya sudah update status nih di WA kan. Biasa teman-teman kan lihat dari story dulu ya, dari story dulu biasanya. Karena kalau orang-orang terdekat kan dari story. Pada lihat di story, kok nggak ada yang pesen kan? Aku ya wes lah gitu kan, santai gitu kan, santai aja. Terus dari segi bahan juga aku nggak begitu mempersiapkan banyak gitu kan. Udah santai. Terus waktu itu mendekati hari H seminggu lah. Itu sudah mulai ada yang masuk, udah masuk orderan 1-2 lah, udah mulai masuk dengan variasi yang berbeda-beda. Ada yang minta snack, ada yang minta coklat, ada yang single buket yang kalau untuk guru kan biasanya single buket mas. Single buket itu jadi isinya hanya 1 silver queen, terus 1 bunga. Satu bunga. Ya,
karena biar low budget. Jadi biar itu di harga sekitar 25.000, 20 sampai 25.000. Ada yang sampai harga 25 itu ada ya? Ada. Jadi itu memang saya khususkan untuk acara-acara event tertentu. Jadi memang biar bisa banyak sih, bisa satu banyak. itu. Kedua biar low budget, jadi anak-anak itu bisa mampu untuk beli. Nah, tujuannya tuh di situ. Harga mahasiswa juga ya. Iya. Berarti ini untuk dari kalangan dari apa namanya pasarnya ini nggak cuma dari orang tua tapi juga dari kalangan remaja-remaja iya, juga. Iya, bener. Bahkan dari anak-anak SD, Mas. Jadi ada yang patungan gitu untuk gurunya. Oh, jadi gitu. mereka patungan nih 5 ribuan gitu kan, satu kelas gitu, dikumpulin uangnya terus lalu diberikan ke gurunya. Untuk kenang-kenangan ya. Iya, ya kayak gitulah. Jadi makanya saya berusaha itu nggak menentukan yang ini harus sekian gitu, enggak. Jadi range-nya harus sekian, enggak. Jadi saya pasti tanya siapa sih yang pesen gitu kan. Biasanya kalau yang hari guru kemarin ya memang mamahnya sih yang bayar, tapi kan mamahnya harus memesankan kan, kalau dia punya 3 anak harus pesan 3. Pesan 3. Iya kan? Pesan 3 kan juga cukup menguras budget ya, Mas. Iya, Misalnya oke lah 100 ribuan kan udah 300 ribu kan. Kan itu juga sudah berat ya. Makanya yang sederhana aja, yang mini buket. Mini buket tuh lebih kecil dari ini sih biasanya. Jadi ini kan medium. Kalau yang size ini adalah size medium. Jadi dia lebih kecil lagi, lebih kecil sedikit ya, separuhnya ini. Separuhnya. Itu khusus untuk harga paling murah ya, 25.000, 20 sampai 25 tergantung isinya sih, isinya apa. Kalau dari kan ada pernah orderan sampai 25, satu hari 25 orderan. Itu bermitra dengan orang atau bagaimana, Bu? Enggak sih, Mas. Karena kalau bermitra dengan orang, terus terang saya belum masih susah ya. Masih susah. Karena orang itu pesan ke saya itu karena percaya dengan saya. Ketika itu saya lemparkan ke yang lain, takutnya itu kan nanti mereka ya mundur teratur gitu loh. Kan ada orang-orang yang pesan tertentu karena minded dengan orangnya. Karena itulah brandnya juga Nina Project. Jadi setiap yang mereka pesan itu adalah project saya. Jadi saya yang bikin, murni saya yang bikin. Untuk sementara ini begitu gitu loh. Biar lebih mengenal Mbak Nina sendiri. Iya, bener ya. Kita masih di awal ya. Saya rasa masih bisa ke-handle semua sendiri dan itu lebih puas juga sih ke customer. Jadi merasa kayak diperhatikan nih, bikin ownernya sendiri. Ownernya langsung ya? Iya, bener. Bagi kan kita sudah misalnya kenal deket atau dia direferensikan oleh saya. Jadi kadang tuh lewat referensi, Mas, yang lebih banyak. Kalau media sosial itu mereka lebih ke milih. Ternyata pilihannya begini gitu loh. Jadi berarti ada model-modelnya. Ada media sosialnya juga. Ada di Instagram. Ya, kalau di Instagram itu sama sih, Instagramnya di Nina Project 211. Nanti tinggal di searching aja di situ. Sini juga boleh ada ya, Nina Project ya. Iya ya. Terus kalau untuk di YouTube-nya juga ada sih di Nina Project juga, Nina Project 211. Jadi memang saya mengarahkannya sebenarnya lebih ke apa ya, biar orang tuh bisa, aku pengennya seperti ini loh, punya gambaran gitu loh. Aku pengennya begini. Nah, itu nanti tinggal kita nego budgetnya aja. Budgetmu berapa gitu. Jadi ditanya dulu, berarti ada pelayanan seperti itu ya? Untuk kamu ada budget berapa? Nanti bisa dilayani. Kalau harga segini nanti bisa kita buatkan. Bener-bener. Jadi nggak baku, Mas. Kalau kita masuk ke toko, mau nggak mau, suka nggak suka ya adanya itu, harganya segitu gitu kan. Nah, ini kan kita selain itu kan kita jasa ya. Kan saya juga ada jasa untuk menghias misalnya seserahan itu kan dari situ kan juga kita harus nego juga kan. Kasihan juga kalau misalnya mereka budgetnya minim, tapi kan juga kadang pengen ya. Misalnya kayak menikah itu kan seumur hidup sekali ya, Mas. Kadang itu juga pinginnya sesuatu itu juga seperti yang lain, tapi kadang karena kondisi juga kondisi. Nah, itu biasanya hal-hal yang seperti itu kita bicarakan secara personal sih. Saya nggak yang saklek, harus begini Bu, harus harga baku sekian. Tergantung juga, saya kan lihat juga ya barang seserahannya apa. Kalau barang seserahannya harganya yang biasa kan nggak mungkin juga saya istilahnya narif terlalu tinggi gitu kan. Jadi nanti jadinya subsidi silang dari bahannya. Gitu. Kalau dari Mbak Nina sendiri tadi kan pernah menggarap 25 project sendiri dan sampai sekarang ini mungkin belum
ada untuk ini ya, niatan untuk bermitra dengan ini. Tapi suatu saat ketika usaha ini kan sudah berkembang ya, sudah banyak yang kenal itu. Pengen nggak punya kayak karyawan untuk nanti akan menggarap dari proyek-proyeknya Mbak Nina itu sendiri? Pastinya sih Mas, pastinya pengen sih. Tapi ya itu nantilah proyek masih masih dalam jangka tertentu sih. Kalau sementara ini masih oke lah. Digarap sendiri dulu ya. Masih handle sendiri dulu. Jadi kalau misalnya mereka pengen saya yang pegang nih, pesennya sekarang nih. Berarti kalau misalnya mau pesen langsung yang Mbak Nina langsung, berarti jauh-jauh hari sudah harus ini juga ya? Iya bener, harus segera infonya. Jadi jangan mendadak juga. Takutnya pas memang saya ada kegiatan keluar kan, karena terlalu banyak kegiatan juga kasihan juga. Jadi kalau dari ketertarikan dari anak kan ada 3 ya, ada 3, ada lihat ibunya itu mungkin menghias untuk dijual, menghias apa namanya hiasan-hiasan buket-buket bunga itu. Ada ketertarikan ya untuk anak-anak sendiri Bu untuk terjun ke dunia usaha seperti itu? Anak sih yang kreatif yang nomor 2. Yang nomor 2 tuh memang hobi bikin-bikin tuh Mas. Sama adiknya yang nomor 3. Jadi karena selisih usianya kan nggak begitu jauh. Jadi mereka berdua tuh kompak gitu. Jadi misalnya bikin sesuatu ya ngabisin bahan craftnya emaknya, jadi kitanya digunting-gunting. Terus nanti bikin buat hias, bikin kapal-kapalan lah, alasannya begitulah. Tapi intinya dia menghabiskan barang-barangnya emaknya buat bikin. Tapi ya kadang kalau itu bahan-bahan terbatas ya mungkin kadang ya saya sedikit ngomel, pastilah itu. Tapi kalau misalnya itu memang barang-barang yang istilahnya tidak limited ya, dalam artian misalnya kalau pita itu kan masih bisa kita beli ya, masih bisa kita dapat. Tapi kalau untuk bunga palsu ataupun hiasan yang sudah tercetak Mas, jadi tiap buket itu kan ada ini ya, ada hiasannya, contohnya kayak begini. Nah begini, terus ada kupu-kupu, terus ada tulisan happy birthday. Nah kadang anak-anak itu tertarik itu untuk diambil, ditempel gitu, ditempel. Kadang mereka juga tertarik untuk ikut gunting. Nah itu kan kadang guntingan anak-anak kan nggak rapi ya, jadi masih berantakan ke sana kemari. Nah itu kalau saya ada cetaknya lebih ya saya sih masih maklum. Tapi kalau cetaknya cuman requestnya cuman 1 itu untuk memang 1 buket ya saya pasti bilang dulu, jangan ya yang ini, pokoknya ini nggak boleh disentuh. Karena ini memang mama cuma cetaknya 1 aja gitu. Tapi ya so far sih mereka ngerti sih. Jadi hanya untuk barang-barang tertentu aja sih mungkin yang bahan benang seperti ini buat ngiket-ngiket. Itu biasanya anak-anak buat ngiket apalah gitu kan, pita sama pita. Karena pita itu kan warnanya lumayan menarik ya. Warna-warnanya banyak banget. Iya bener. Jadi pakai itu lem tembak. Lem tembak itu mereka tempel-tempel begitulah anak-anak ya. Ini buat mainan. Iya bener. Ya selama itu safety sih saya nggak ya wes gitu loh. Tapi kalau sudah mengarah, kadang kan anak-anak banyak guyonnya ya, kayak gunting itu kan kadang buat guyonan, terus cutter buat guyonan bahaya, gitu kan kadang bahaya juga gitu. Makanya kan tetap dalam pengawasan, dilihat dulu nih sebatas mana mereka guyonnya. Kalau dari ini kita belum kenalan nih Bu, kenalan dari barang-barang yang dibawa sama Bu Nina. Ini saya tertarik banget dari tadi, seneng banget lihat ini. Ini ini tadi kan kalau nggak salah ada bunga, kalau ada hiasan uang. Nah ini ada hiasan apa lagi Bu di sini? Kalau ini bentuknya kita sebutnya souvenir Mas. Souvenir. Iya. Jadi kalau misalnya ini adalah cable holder. Cable holder. Iya. Jadi kalau kita bilang ini adalah pengikat kabel. Jadi kan begini, kalau mama tuh kan suka nih pergi-pergi bawa charger nih, kabelnya kan biasanya berantakan tuh di dalam tas, kan nyari-nyari, kita tarik, akhirnya kan rusak. Nah itu kita organize nih dengan ini, jadi kita masukkan kabelnya. Oh itu kayak dompet kecil gitu ya? Bukan. Jadi pengikat. Pengikat tali ya. Nah ini kita contohkan nih kabelnya nih, kabelnya kita taruh di tengah, lalu kita kunci begini. Baru kita masukkan ke dalam dompet atau tas. Jadi kita tinggal ngambil sekalian, nggak kita tarik-tarik gitu loh. Jadi
nggak cepat rusak pengalaman pribadi sih. Kreatif. Ini kalau ini buat sendiri juga ya, Bu? Iya. Kayak rajutan gitu ya, Bu? Iya, bener Mas. Karena dari sekian banyak bahan, kebetulan saya jatuh cinta dengan benang. Oh, benang. Iya, jadi saya lebih suka rajut dan makram. Jadi memang jatuh cintanya dengan itu. Kalau yang ini adalah ear saver. Ear saver itu konektor masker kalau orang bilang. Oh, biasanya untuk cewek-cewek ya? Iya, buat cewek-cewek baik yang berhijab ataupun yang enggak berhijab begitu. Terus ada ini juga sama atau? Kalau ini bookmark, ini pembatas buku Mas. Pembatas buku? Iya, keren. mahasiswa nih yang hobi baca buku nih. Jadi biar semangat, ya ini taruh di pembatasnya biar inget tuh, biar nggak jadi kakek-kakek, nggak jadi nenek-nenek ya pelupa halaman berapa ya gitu kan. Kadang suka begitu ya. Wah, kemarin baca sampai halaman berapa ya? Nah, ini sebagai pembatasnya. Atau misalnya untuk yang muslim bisa buat pembatas Al-Qur'an. Bener, kita bacanya sampai mana? Nah, ini sebagai pembatasnya. Ini juga salah satu karyanya atau? Iya, ini karya saya. Oh, ini luar biasa ya? Hasil keisengan tangan sih. Iya, benar. Ini bisa lah ini Bu, kapan-kapan buat kelas ini. Oh, boleh banget, Mas, boleh. Saya pernah bikin kelas project. Waktu itu memang mengarahnya ke ibu-ibu sih. Ibu-ibu PKK. Harapan waktu itu bikin bikin bunga. Nah, bikin bunga. Rahasianya di sini nih Mas. Nah, ini lumah pita. Jadi ini dari pita Mas. Jadi pita kita rangkai satu-satu menjadi bunga. Ini favorit saya sih. Warnanya cantik. Bener, warnanya cantik. Pita satin itu lah warnanya cantik-cantik banget Mas. Coba jangan bandingkan dengan ini nih. Kan warnanya beda kan. Dia lebih terang, lebih cantik kalau buat hiasan. Nah, ini saya pernah bikin workshopnya. Harapan saya adalah dia sebagai kaderisasi sih sebenarnya intinya. Itu tadi kalau misalnya nanti suatu saat saya dapat project yang memang saya nggak bisa handle, saya pengen mereka itu bisa membantu juga. Iya, makanya saya bikin workshop. Nah, workshop itu saya ajarin dari awal sampai akhir ya. Untuk ininya mereka bikinnya. Ini itu ada workshopnya. Tahun berapa Bu ada workshopnya itu? Belum lama sih Mas, belum 2022 kayaknya. Oh, itu suatu kegiatan yang bisa membantu keterampilan dari ini ya, ibu-ibu. Iya, jadi memang waktu itu saya bekerja sama dengan Gerai Kopimi, Pegunungan Tengah. Itu mengadakan itu, gitu loh, mengadakan pelatihan. Harapan saya bahwa ibu-ibu itu bisa bikin untuk anaknya sendirilah minimal begitu. Kalau memang nanti sudah bagus, maksudnya sudah memiliki nilai jual ya, karena kalau biasanya bikin pertama kan belum tentu bisa serapi ini ya. Jadi nanti bertahap. Jadi kalau misalnya memang mereka itu bisa jadi sesuatu penghasilan di luar pemberian suami. Bener. Kan hari gini ya income-nya jadi banyak ya, nggak cuma dari suami aja. Iya, bener. Kalau buat mahasiswa lumayan kan, buat sambilan misalnya. Mahasiswa itu kan pasti ada wisuda, nggak mungkin nggak kan? Itu pasti banyak banget yang ini ya, order ya. Jadi saya juga pengennya begitu, dalam artian kalau misalnya nanti saya dapat project yang cukup banyak, saya bisa mengkaryakan mereka. Tapi ternyata nggak semudah itu. Saya sudah membagi ilmu waktu itu dengan pesertanya nggak banyak sih Mas, masih sekitar 10-an. Itu aja yang melanjutkan itu nggak ada. Mungkin ini ya, ketertarikan untuk ke situ atau seperti apa? Kurang paham juga sih, bahkan itu salah satunya juga bergerak juga di bidang buket juga sama dengan saya. Nah, itu lucunya ketika dia dapat orderan, karena mungkin melihat status ya, statusnya dia mungkin dia waktu bikin status ada dia bikin bunga seperti ini kan, ada waktu kan memang ada sampling di meja gitu kan, di foto-foto gitu. Ada customernya dia yang minta dibikinkan seperti itu, dianya malah telepon, Mbak, aku bikinin ya. Waduh, ini kan harapan saya kan kamu bisa bikin sendiri gitu loh. Mungkin kepercayaan untuk membuat apa secara mandiri itu mungkin kurang ya, atau seperti apa? Kalau saya melihat dari waktu Mas. Kalau bunga artifisial kan kita tinggal potong-potong aja tuh, tinggal kita gunting-gunting, tancap, selesai ya. Jadi kalau ini kan memang butuh effort yang luar biasa. Jadi gunting pitanya dulu yang pertama,
misalnya kita masih benar-benar manual ya, kalau benar-benar manual dari awal tuh kita gunting pitanya, kita bakar pitanya satu-satu. Kalau kita belum punya alat apa namanya yang kayak apa ya, kayak alat potong pita itu kan pinggir-pinggirnya biar nggak jerabut kan harus kita bakarin satu-satu ya. Nah itu kita bakar listnya itu satu-satu, terus kita lem satu-satu. Itu effortnya yang butuh tenaga dan waktu memang yang luar butuh biasa. ketelitian juga ya Bener. untuk sebuah hasil karya yang Iya biasa. bener, jadi nggak semua bisa gitu. Oh ya, bisa diminum dulu. Iya, terima kasih. Ngobrol terus ya Mas, jadi lupa. Ya. Kalau dari kendala dulu ketika awal buat usaha seperti ini, dulu kan pernah ada pandemi Covid. Ini usaha ini sudah berapa tahun? Kalau ini kurang lebih ya, jadi setahun Mas. Setahun? Iya baru setahun. Berarti berarti sesudah pandemi ya? Iya, Sudah pandemi. Berarti tidak merasakan waktu itu pandemi ini ya, Bu? Kalau yang sebelum pandemi itu usahanya kan masih belum ya masih pesanannya 1-2, jadi belum yang seramai setelah pandemi. Tapi sudah ada waktu itu? Sudah ada, tapi lebih ke parcel Mas, jadi menghias parcel. Nah itu kan hantaran kan banyak ya waktu itu pandemi kan ngirim, jadi misalnya ada karyawan yang atasannya bosnya kena COVID misalnya, kan ngirimnya nggak mungkin cuma dikresekin kan. Nah itu dibikin hampers gitu, isinya ada buah, ada susu, ada suplemen macam-macam di situ. Nah, itu kita kirim. Nah itu waktu pandemi seperti itu usahanya. Jadi memang belum fokusnya ke buket. Jadi memang semua itu proses Mas. Jadi sebenarnya Nina Project 211 itu adalah tentang dekorasi. Jadi it's all about decorate. Jadi mulai dari kita bikin dekorasi untuk itu tadi, untuk parcel, untuk hantaran seperti itu. Lalu kita bikin dekorasi untuk topper kue. Topper kue juga. Cake topper itu yang print out itu, yang kecil-kecil yang isinya. Kadang ada foto muka anaknya gitu. Kan yang cupcake kayak gitu, cupcake kan biasanya kadang ada gambarnya Frozen atau apa kayak gitu, yang karakter-karakter kartun seperti itu. Nah itu memang itu sudah lama. Terus kalau misalnya kalau Lebaran ada kayak stiker yang ditempel di hampers itu. Nah itu biasanya teman-teman juga ordernya di Nina Project. Stiker-stiker juga? Iya stikernya itu karena mereka kadang itu mereka malas Mas untuk mendesain. Jadi sebenarnya awalnya dari situ minta tolong kan, aku pengen bikin hamper ini, tolong ya didesainkan stiker sama tagnya gitu, sama gantungannya, biasanya kayak gitu. Oh ya udah kita desainkan. Terus kadang dari desain itu, padahal saya pengennya udah cetak sendiri gitu loh. Mereka kan bisa ya ke percetakan, tapi mereka nggak maunya udah langsung jadi. Jadi biasanya ya udahlah, karena waktu itu memang yang bisa jalan itu gitu loh. Tapi setelah di 2022 itu masih berjalan tapi nggak begitu rame ya, karena memang orang sudah mulai bisa keluar ya. Jadi mereka sudah bisa cetak-cetak sendiri, dan yang mager itu juga sudah mulai berkurang kan. Jadi mereka sudah oke lah, akhirnya jalan ini gitu sampai sekarang. Mbak Nina, sebelum terakhir support system Mbak Nina sendiri untuk memulai usaha dari UMKM buket-buket ini siapa? Yang terdekat adalah suami. Benar, yang terdekat adalah suami, lalu anak-anak. Kalau anak-anak tuh yang terima kasih banget nih buat 3 bocilku. Kadang meskipun gemesin tapi juga iya bener, ini demi mereka. Mereka yang mengorbankan waktu mainnya dengan mamahnya. Iya kan, maksud dalam artian kan kadang itu ya meskipun saya bikinnya malam, tapi kan waktu jedanya mereka itu kan habis ya. Karena malam itu juga mereka paling ketemu mamahnya sebentar terus tidur gitu kan, dengan kegiatan mereka yang les atau apa itu kan juga sudah memakan waktu ya. Jadi mereka juga salah satu support system yang memang luar biasa, sudah merelakan mamahnya gitu kan, waktunya mamahnya untuk main, mamahnya untuk kerjaan sih. Tapi mereka ya sejauh ini sih masih welcome. Terus teman-teman lingkungan, yang pasti lingkungan itu memang luar biasa Mas supportnya, bener. Orang-orang yang di belakang saya itu adalah
orang-orang yang terbaik lah, the best pokoknya. Kadang dari komentar-komentar orang-orang terdekat itu komentar positif bisa menimbulkan suatu energi positif Bener, untuk kita sendiri. iya bener, itu luar biasa banget Mas, dan itu terima kasih banget tuh buat teman-teman yang udah support dari yang saya nggak tahu apa-apa nih di Semarang gitu kan. Jadi sekarang tahu semuanya gitu loh, jadi punya temen juga yang lebih banyak di Semarang, jadi memang ya support sistemnya luar biasa sih itu sih. Kalau oke, Mbak Nina, ini kita sudah ada di penghujung acara. Ada closing statement dari Mbak Nina? Apa ya, buat teman-teman yang mau memulai usaha nih, baik buket ataupun apalah itu usaha, jangan takut, mulai aja dari yang kecil. Nggak, uang itu ya memang penting sih, tapi itu bisa kita akalin. Jadi jangan takut, nggak ada modal, nggak. Kalau nggak ada modal, carilah link. Jadi circle pertemanan itu penting. Jadi memang link itu memang utama ya. Kalau kalian sudah punya link, modal itu nggak penting. Bener. Tapi kalau kalian punya modal nggak punya link, mau buat apa juga nggak akan jadi gitu loh. Jadi intinya itu sih. Jadi tetap semangat. Ya kita maju bersama. Kalau butuh apa-apa nih, misalnya pengen belajar apa, saya welcome kok. Monggo, silahkan hubungi saya. DM lewat IG juga boleh. Oke, gitu. Terima kasih Mbak Nina dari perjumpaan kita pada sore hari ini, dan kasih tepuk tangan dulu dong teman-teman untuk Mbak Nina. Ini cocok ya dari usaha-usaha Mbak Nina, apalagi yang mau wisuda atau mau ngasih untuk orang-orang tersayang. Bentar untuk lagi Valentine ya. Iya, bentar lagi. Oke, sudah di penghujung acara, Kanida Iqbal menemani aktivitas Anda selama 30 menit, dan saatnya Kanida harus pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast OTV selanjutnya. Kanida Iqbal Hanafi pamit dan sampai jumpa.